Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu topik yang jujur aja penting banget. Pernah nggak sih ngerasa capek banget, terus ngerasa gaji dari kerjaan 9 to 5 itu cuma sekadar numpang lewat doang di rekening? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Rasa capek itu valid banget. Tapi, gimana kalau hari ini kita ubah rasa lelah itu jadi sebuah strategi? Kita bakal obrolin gimana caranya ngebangun kekayaan ekstra tanpa harus punya modal gede di awal. Ini didesain khusus buat Anda, para karyawan yang jadwalnya udah padat banget, tapi pengen punya keamanan finansial. Coba deh perhatiin angka yang satu ini. Mengejutkan ya, data dari Forbes nunjukin kalau 65% orang dengan penghasilan di atas $1 juta itu ternyata mengandalkan minimal 3 sumber pendapatan yang berbeda. Ini ngebuktiin satu hal penting. Punya side income atau pendapatan sampingan itu bukan lagi cuma kemewahan atau sekedar gaya-gayaan. Ini adalah strategi fundamental buat bangun kekayaan. Mereka itu nggak cuma kerja lebih keras loh, tapi kerja lebih cerdas dengan ngelipat gandain aliran uang mereka. Oke, masuk ke bagian pertama kita, aktif versus pasif. Saatnya kita benerin pola pikir kita dulu nih. Sebelum kita bahas ide-ide praktis yang ramah di kantong, kita wajib banget ngehancurin mitos soal gimana sih uang itu biasanya dihasilkan. Mari kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi ada pendapatan aktif. Ini realitas kita sehari-hari kan? Kita nuker waktu kita yang berharga demi uang, terikat sama jam kerja yang kaku, dan yang paling serem, aliran uangnya langsung berhenti total pas kita berhenti kerja. Nah, di sisi lain ada pendapatan pasif. Memang sih butuh effort ekstra di awal, tapi setelah itu jam kerja jadi jauh lebih fleksibel dan potensi cuannya bisa ngalir terus. Pendapatan pasif ini mutus siklus capek nukerin uang sama rupiah. Dan fleksibilitas inilah yang bikin konsep ini benar-benar esensial buat Anda, para karyawan full-time yang udah sibuk dari pagi sampai sore. Lanjut ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ide cerdas bermodal rendah yang cocok banget buat pemula. Kalau selama ini Anda mikir pendapatan pasif itu pasti butuh beli apartemen mewah buat disewain, coret pikiran itu sekarang juga. Kita fokus ke metode yang modalnya minim banget. Ide pertama, dropshipping. Ini tuh modal bisnis yang pinter banget. Anda bisa jualan tanpa perlu pusing mikirin nyawa gudang atau numpuk stok barang. Nanti kalau ada pesanan masuk, supplier Anda yang bakal langsung kirim barangnya ke pembeli. Fleksibel banget kan? Daripada ngabisin jutaan rupiah buat nyetok barang di awal, mending fokus asah skill digital marketing dan ngurus toko online dari laptop. Santai setelah jam kantor selesai. Kalau Anda mikir, ini mah cuma tren sesaat, tunggu dulu. Lihat deh angka 27% ini. Menurut data dari dropship.io, 27% dari seluruh pengecer online di dunia itu pakai sistem dropshipping loh. Ini bukti nyata kalau Anda nggak lagi nyoba-nyoba metode bodong. Anda bakal masuk ke sebuah ekosistem bisnis global yang emang udah tervalidasi dan sangat mapan. Oke, ide selanjutnya, reksadana. Kalau dengar kata investasi rasanya langsung deg-degan takut rugi, reksadana ini instrumen yang super ramah buat pemula. Kenapa? Karena uang Anda bakal dikelola otomatis sama manajer investasi yang profesional. Dan yang paling gila, tingkat aksesibilitasnya. Di Indonesia, Anda udah bisa mulai investasi di reksadana cuma dengan modal Rp10.000. Iya, beneran Rp10.000. Mitos kalau investasi cuma buat orang kaya raya itu resmi patah di sini. Secara harfiah, siapapun bisa mulai bangun portofolio investasi mereka hari ini juga tanpa harus nunggu tabungan numpuk berpuluh-puluh juta. Ide ketiga, uangkan pengetahuan atau hobi Anda lewat blogging dan bikin konten. Kalau Anda suka nulis atau ngomong di depan kamera, bikin aja blog, channel YouTube atau podcast. Biaya awalnya minim banget. Anggap aja Anda lagi bangun real estate digital Anda sendiri. Sekali kontennya udah dipublish, dia bakal terus kerja 24 jam sehari buat Anda. Entah itu narik penghasilan dari iklan, sponsor atau afiliasi, bahkan pas Anda lagi tidur nyenyak. Terus, kenapa harus capek-capek belajar skill baru dari nol kalau Anda bisa ngasilin uang dari apa yang udah Anda lakuin setiap hari? Lewat freelancing dan konsultasi, Anda bisa manfaatin keahlian yang biasa dipakai seharian di kantor. Entah itu desain grafis, akuntansi, atau nulis laporan. Tawarkan skill itu di platform freelance pas weekend atau malam hari. Ini cara yang praktis banget dan bisa langsung dieksekusi buat nambah keran income kedua dengan modal finansial Rp0. Bener-bener cuma butuh laptop dan koneksi internet. Masuk ke bagian ketiga, rencana aksi 5 langkah. Biar semua ide tadi nggak cuma jadi wacana. Punya inspirasi tapi nggak ada aksi, itu cuma angan-angan, setuju nggak? Biar langsung praktek, kita bahas 5 langkah berurutan ini. 1. Tetapin dulu tujuan keuangannya. Uang ekstra ini buat apa? 2. Sesuaikan sama modal dan skill yang Anda punya sekarang, lalu pilih jenis pendapatannya.
3. Jangan asal tebak-tebakan, lakukan riset mendalam. 4. Bangun strategi dan langsung eksekusi. Dan kelima, ini krusial banget, selalu kelola resiko. Jangan pernah taruh semua telur Anda di satu keranjang. Kalau tujuan Anda udah jelas dari awal, secara natural itu bakal ngebimbing Anda milih kendaraan investasi yang paling pas. Bagian keempat, biar suksesnya awet, ini beberapa tips pro untuk kesuksesan jangka panjang Anda. Dengerin baik-baik ya. Bangun pendapatan pasif itu ibarat lari maraton, bukan lari keli sprint. Jadi selalu pegang aturan emas ini. Mulai dari yang kecil dulu. Jangan langsung nekat mempertaruhkan seluruh gaji Anda. Harus sabar dan disiplin, karena pendapatan pasif itu butuh effort lumayan keras di awal sebelum uangnya bisa ngalir otomatis. Teruslah belajar, soalnya tren pasar itu dinamis banget. Dan yang gak kalah penting, cari mentor atau gabung sama komunitas. Punya lingkungan yang suportif itu bisa mangkas waktu belajar Anda secara drastis dan pastinya ngehindarin Anda dari kesalahan-kesalahan mahal di awal. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung materi. Sekarang, saya mau nantang Anda nih. Apa sumber pendapatan pasif pertama yang bakal Anda mulai hari ini juga? Mau buka akun reksadana dengan uang 10.000 pertama Anda? Atau mau coba riset supplier buat mulai bisnis dropshipping? Apapun itu, keputusannya ada di tangan Anda. Dan kekuatan buat ngubah kondisi finansial Anda benar-benar dimulai dari satu langkah kecil hari ini. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi ini. Sampai jumpa lagi dan selamat mengambil tindakan nyata.